Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Sri Utari selaku Kepala SD Negeri 3 Ngasem dan dua rekan CGP saya yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu secara daring dalam kegiatan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ut. Selamat pagi Bu Adis, Bu Inyong, dan Bu Happy. Selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ut atas kesediaannya untuk hadir pada pagi hari ini. Maksud dan tujuan kami pada pagi hari ini adalah ingin menggali informasi pada Bu Ut terkait pengambilan keputusan seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tentunya selama Bu Ut menjalani tugas tambahan sebagai kepala sekolah, terdapat beberapa kasus atau kejadian yang membutuhkan keterampilan dalam pengambilan keputusan. Apakah seperti itu, Bu Ut? Ya, Bu Happy. Bu Happy, maaf Bu Adis ya. Oke, Bu Ut. Nah, di sini kami selama mendapat materi tugas guru penggerak pada modul 3.1 ini diajarkan untuk membedakan antara dilema etika dan juga bujukan moral. Izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan dari pembelajaran saya terkait dengan bujukan moral, berkaitan dengan benar lawan salah, suatu permasalahan di mana saya sebagai pemimpin harus mampu membedakan sebuah permasalahan itu benar lawan salah yang dimaksud bujukan moral atau dilema etika yaitu benar lawan benar. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ut adalah apakah Bu Ut pernah mengalami suatu kasus di mana kejadian itu termasuk sebagai dilema etika, yaitu ketika Bu Ut merasakan ada kepentingan benar lawan benar, seperti itu Bu Ut kurang lebih. Iya pernah Bu Adis, pernah. Kebetulan yang terjadi di sekolah ini adalah yang merujuk ke dilema etika. Oke, mungkin apa Bu Ut bisa menjelaskan detail masalahnya itu seperti apa ya Bu? Oh iya, permasalahan itu terjadi karena ada salah seorang guru honorer di sini itu yang mengajukan pengunduran diri. Nah, di mana pada saat itu kita yang jelas mengalami dilema. Dilemanya bagaimana? Di sekolah kita itu kita sedang kekurangan tenaga guru. Nah, seandainya yang bersangkutan memang jadi mengundurkan diri, yang jelas kekurangan guru itu akan semakin bertambah. Jadi yang semula kita kekurangan guru kelas 1 orang, kalau memang beliaunya itu jadi mengundurkan diri, akan ada 2 orang tenaga guru kelas yang kurang. Jadi dilemanya di situ. Seandainya kita lepas, kita akan kekurangan tenaga guru. Oke, baik Bu Ut. Berarti dilemanya ini berkaitan dengan kepentingan sekolah dan juga siswa, ya Bu Ut, yang saya tangkap dari penjelasan panjenengan. Ya. Nah, ketika Bu Ut menghadapi masalah tersebut, kira-kira apa pertimbangan Bu Ut dalam mengambil keputusan? Ya, yang jelas dalam pengambilan keputusan itu memang kita yang jelas seperti saya sampaikan tadi, sekolah kita memang membutuhkan tenaga beliau. Tapi kita kan juga tidak bisa lepas dari kepentingan beliaunya sendiri. Jadi di mana pada saat itu ada mulai adanya pendaftaran untuk P3K, sedangkan beliaunya pada saat itu tidak bisa mendaftar karena terkendala adanya peraturan, di mana peraturan yang bisa mendaftar adalah tenaga yang sudah masuk di Dapodik minimal 3 tahun. Kemudian yang kedua, pada saat pengajuan pengunduran diri itu, beliau itu kondisinya sudah menikah. Sementara yang jelas karena kondisi keuangan sekolah yang ada juga tidak memungkinkan, yang jelas sekolah tidak bisa memberikan kontribusi atau HR itu yang sesuai dengan standar UMR.
Jadi yang jelas permasalahannya sehingga yang bersangkutan itu mengajukan pengunduran diri. Oke, berarti yang menjadi pertimbangan Bu Ut di sini ada nilai kemanusiaannya, ada juga nilai keadilan untuk beliau yang mengundurkan diri itu, nggih Bu Ut. Iya, yang jelas seperti itu. Kalau memang kita mempertahankan kan bagaimana kondisi beliau ke depannya, yang jelas seperti itu. Nggih, terima kasih Bu Ut. Untuk pertanyaan saya sudah saya sampaikan semua. Selanjutnya akan ada rekan saya, Bu Hevi, yang akan menyambung untuk pertanyaan selanjutnya. Monggo Bu Hevi. Ya, terima kasih Bu Adis. Mohon izin Bu Ut melanjutkan pertanyaan dari Bu Adis. Iya, monggo Bu Hevi. Setelah saya memperhatikan tadi, kira-kira ini langkah apa yang bisa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Langkah-langkahnya. Oh iya, langkah-langkah yang jelas karena itu menyangkut kepentingan satu lembaga, jadi saya tidak bisa langsung mengambil keputusan itu secara pribadi atau berdasarkan saya sendiri. Jadi langkah di sini yang saya ambil yaitu kita memusyawarahkan dengan semua dewan guru yang ada, yang jelas juga dengan pertimbangan dari komite sekolah. Apa resiko yang seandainya kita hadapi seandainya nanti kita memang betul-betul melepas beliau sebagai tenaga pengajar di sini, karena ya itu tadi di sini jelas kekurangan tenaga. Jadi kita musyawarahkan dulu bagaimana nanti solusinya yang perlu kita lakukan seandainya memang benar-benar kita sudah melepas. Itu Bu Evi. Ya, Bu. Jadi musyawarah dengan seluruh pihak terkait ya Bu ya, termasuk anggota dewan anggota komite seperti itu Bu ya. 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 Kemudian Bu, yang menjadi pertimbangan hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari lima etika ini Bu? Ya, yang jelas pengambilan keputusan yang saya anggap efektif ya itu tadi, kita mengambil jalan tengah dengan cara melepas beliau karena dengan berbagai pertimbangan untuk masa depan beliaunya seperti itu. Sementara untuk yang di sekolah kita tetap menata kondisi kelas yang kekurangan tenaga tadi yang mungkin kita bisa rolling. Jadi pada saat misalkan kelas 1 waktunya pelajaran agama atau olahraga, guru kelas 1 yang mengajar di kelas tersebut. Begitu juga ketika kelas lain, kelas 6 waktunya pelajaran agama maupun pelajaran olahraga di mana ada gurunya, berarti guru kelas 6 yang mengajar kelas tersebut. Iya, iya. Saya sepaham dengan Bu. Tentunya Bu, dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa tantangan ya Bu ya. Nah, kira-kira tantangan apa yang Ibu temui dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Bu? Ya, yang jelas tantangannya yaitu tadi sedikit banyak yang jadi korban adalah siswa yang berada di kelas tersebut. Karena berbagai macam guru yang masuk ya, mulai guru kelas 1 sampai kelas 6, kemudian ada guru agama, guru olahraga yang kadang-kadang juga berfungsi sebagai guru kelas, itu yang jelas tidak bisa memaksimalkan dalam proses pembelajaran itu. Yang jelas tantangannya di situ. Iya, iya. Itu ya Bu ya, dari yang Pak dulu yang saya tangkap ini tantangan itu yang pertama itu ke siswanya ya Bu ya. Ya, terutama memang ke siswanya. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang saya sampaikan bisa dilanjutkan oleh Bu Inyong. Monggo Bu Inyong. Terima kasih Bu Evi. Mohon izin untuk melanjutkan pertanyaan Bu. Nggih, monggo Bu Inyong. Oke, terima kasih Bu Ut. Ini berkaitan dengan tenggat waktu dalam penyelesaian dilema ini Bu Ut. Kira-kira apakah Bu Ut langsung menyelesaikan di tempat ataukah ada prosedur yang Bu Ut terapkan dalam penyelesaiannya?
Ya, terima kasih Bu Nyong untuk masalah tenggat waktu ya, karena masalah itu tidak hanya menyangkut satu personal, menyangkut satu lembaga, yang jelas untuk pengambilan keputusan tidak bisa langsung dilaksanakan saat itu juga. Sudah saya sampaikan lagi sesuai yang ditanyakan Bu Happy bahwa prosedur yang kita laksanakan adalah yang pertama-tama kita memusyawarahkan dahulu. Kita memusyawarahkan dahulu kondisi yang ada itu untuk mengambil atau mencari solusi yang terbaik. Jadi tidak pada saat beliau mengajukan saya langsung iya dan tidak, bukan seperti itu. Tapi memang kita ada tenggat waktunya. Kita musyawarahkan dulu, tapi yang jelas kita juga istilahnya tidak membuat jadwal itu yang istilahnya menggantung keputusan itu. Kita hanya mencari waktu untuk bagaimana bisanya semua peserta yang ikut diajak musyawarah itu bisa hadir, karena di sini kita kan juga melibatkan komite. Sementara untuk komite tidak setiap hari ada di sekolah. Jadi waktu penyelesaian itu hanya membutuhkan waktu ketika kita selesai musyawarah, di mana semua elemen yang kita ajak itu bisa hadir untuk mengikuti musyawarah itu. Iya Bu Ut. Kemudian untuk terkait faktor atau orang yang mempermudah Bu Ut sendiri dalam mengambil keputusan itu siapa saja Bu Ut yang Bu Ut ajak untuk berkolaborasi? Iya, yang jelas seperti saya sampaikan tadi, karena kita merupakan satu lembaga, yang jelas yang paling mendukung adalah dari teman-teman guru, juga tidak lupa dari komite, di mana hanya dalam bentuk apa? Ketika kita mengambil keputusan itu, kan kita harus siap dengan resikonya yang tadi kekurangan tenaga tadi, dan kita siap untuk mengisi sewaktu-waktu di kelas tersebut ada kekosongan. Jadi mendukung jelas semua dewan guru dan komite. Ya Bu Ut. Kemudian ini pertanyaan terakhir dari kami. Dari semua hal yang telah kita perbincangkan ini tadi, kira-kira menurut Bu Ut, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman tersebut? Ya, dari pengalaman itu saya kira pembelajaran yang bisa kita ambil dalam setiap pengambilan keputusan, kita tidak bisa mengabaikan orang-orang atau mereka yang bersinggungan dengan tersebut. Jadi dari satu sisi kita juga mempertimbangkan kepentingan siswanya, sementara di sisi yang lain kita juga harus mempertimbangkan kondisi yang bersangkutan, dalam hal ini guru honorernya tadi. Jadi kita tidak bisa langsung, oh karena sekolah kita kurang, kamu nggak boleh keluar, misalkan seperti itu. Yang jelas kita tidak bisa seperti itu. Jadi kita tetap harus mempertimbangkan kedua faktor tersebut, seperti itu. Iya Bu Ut, tentunya kita memang memerlukan koordinasi terlebih dahulu ya Bu, sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Sama panjenengan menjadi kepala sekolah itu tentunya kan pasti menemukan beberapa permasalahan atau kasus yang harus diselesaikan. Apakah seperti itu Pak Bagri? Ya, kalau kasuistis memang bentuknya macam-macam. Okay. Tapi ya selama ini tidak terlalu menghambat dan menghalangi kinerja saya sebagai kepala sekolah, juga sistem yang berlaku di sekolah kami. Oke, begini, ketika kami mengikuti program guru penggerak ini, khususnya di modul 3.1, kami mendapatkan materi tentang pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan itu kami diminta untuk membedakan dalam kasus yang kami hadapi, apakah kasus itu termasuk bujukan moral ataukah kasus itu termasuk dilema etika, begitu Pak Bagri. Sebelum saya ingin bertanya kepada Pak Bagri, mohon izin saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa yang kami pahami, apa yang kami dapatkan dari pendidikan kami begitu. Dalam modul ini dijelaskan bahwa dalam menilai sebuah kasus itu kita harus mampu untuk menelaah apakah kepentingan di dalam kasus itu termasuk
kepentingan benar salah atau kepentingan benar lawan benar. Misalkan ketika kita ada masalah, ada dua kepentingan yang berbenturan, satunya kepentingan untuk kebenaran, satunya bersifat salah, misalkan seperti penyelewengan dana, sudah jelas itu ada pelanggaran hukum dan itu dinamakan sebagai bujukan moral. Kemudian jika dalam suatu kasus itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar, jika saya memilih keputusan A itu bagus untuk si A, jika saya memilih keputusan yang B itu bagus untuk si B. Intinya ada dua nilai kebajikan yang berbenturan. Misalkan menaikkan siswa tapi dia kurang mampu, tetapi dia sudah usianya melebihi batas, sama-sama benar. Nah, seperti itu yang kami pahami, itulah yang dimaksud sebagai dilema etika, begitu Pak Bakri. Kemudian ini saya ingin bertanya, Pak Bakri sendiri tentunya ketika menjalani tugas sebagai kepala sekolah, beragam permasalahan yang jenengan hadapi, pernahkah Pak Bakri menemui permasalahan seperti yang saya sampaikan tadi? Ya, yang jelas di lembaga kami juga menemukan hal yang sama karena kondisi sekolah ini juga sangat beragam. Kemudian tidak hanya masalah seperti contoh tadi bahwa dalam kondisi tertentu anak semestinya kasarnya KKM tidak memenuhi syarat tapi harus diburu oleh waktu, sementara umur 15 dia harus tamat SD, ini kan menjadi pertentangan tersendiri bagi kami. Tapi kemudian sisi kemanusiaan kami harus jalan. Kalau kami memaksakan idealisme bahwa anak tidak memenuhi syarat untuk lulus kemudian harus kita naikkan, atau kita paksakan tidak naik karena tidak memenuhi syarat, maka ada batas waktu umur yang sampai kemudian dia lulus tidak memenuhi syarat untuk masuk SMP. Nah, ini menjadi pertimbangan tersendiri, sehingga ketika dalam kondisi itu maka sisi kemanusiaan kami lah yang jalan, maka dibijaksanai dengan cara tetap dinaikkan misalnya, tetapi dengan berbagai macam catatan. Apa catatannya? Kami biasanya mengkomunikasikan hal itu terhadap wali muridnya dan kita rapatkan pada semua dewan guru yang ada di sekolah. Nah, catatan-catatan itu tidak hanya disampaikan dalam bentuk lisan, tetapi juga di dalam bentuk tulisan berupa rekomendasi-rekomendasi yang harus memang ditindaklanjuti. Tidak hanya kami di sekolah, tapi orang tua juga. Terutama bagi guru kelas yang mengalami masalah tersebut, mereka harus memberikan tambahan khusus bagi anak yang bersangkutan. Terlepas nanti memenuhi atau tidak target yang kita inginkan, tetapi usaha maksimal sudah kami lakukan. Demikian kondisinya yang terjadi kemarin itu. Oke. Terima kasih Pak Bakri untuk jawabannya. Tadi kan yang jenengan jelaskan itu cuma salah satu dari sekian banyak masalah ya Pak Bakri. Tentunya ada banyak kasus dilema etika lain yang jenengan hadapi, entah itu dengan sesama guru ataupun dengan wali murid, dengan komite begitu. Nah, secara umum Pak Bakri, dari berbagai masalah yang pernah jenengan hadapi, kira-kira apa pertimbangan Pak Bakri ketika mengambil keputusan jika dihadapkan masalah tentang dilema etika seperti itu, antara benar lawan benar? Oke. Kalau menghadapi hal yang serupa, tadi kan hanya satu kasus, kemudian kasus lainnya juga sama yang serupa, artinya dilema etika itu juga terjadi tidak hanya pada satu kasus saja, tetapi banyak kasus. Nah, beberapa kasus yang saya hadapi itu pertimbangan utamanya adalah impact yang ditimbulkan atas keputusan itu. Artinya kalau impactnya jauh lebih besar dan memberikan kebaikan pada banyak khalayak, artinya yang mendapatkan kebaikan itu lebih banyak orang, maka itu kemudian menjadi bahan pertimbangan utama untuk diambil keputusan. Demikian, Bu. Oke, terima kasih, mantap sekali jawabannya Pak Bakri. Untuk tadi saya sudah selesai Pak Bakri, selanjutnya masih ada pertanyaan lain yang nanti akan disambung oleh Bu Hevi dulu, nggih? Iya, Bu Adis. Ya, terima kasih Bu Adit. Mohon izin Pak Bakri untuk melanjutkan pertanyaan dari Pak Adit tadi. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan Bapak tadi, kira-kira langkah apa yang biasa Bapak ambil atau lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak? Seperti itu. Oke, pendekatan kami tetap pendekatan persuasif, artinya bahwa kami tetap menganggap keluarga kami tidak hanya sebagai bawahan, tetapi keluarga guru-guru kami, wali murid, komite, dan seluruh komponen
pendukung dari proses berjalannya sekolah, saya anggap sebagai partner. Nah, kenapa saya anggap begitu? Karena kami ingin menjalankan sekolah sebagai sebuah sistem yang memang harus berjalan secara bersama-sama dan didukung oleh semua orang. Manajemen berbasis sekolah tidak hanya sebatas konsep, tetapi harus memang benar-benar diimplementasikan. Kita libatkan semuanya, kita ajak mereka berbicara. Berbicaranya tidak hanya secara formal atasan bawahan atau guru dengan murid, atau guru dengan wali murid, atau guru dengan komite, tapi sekali lagi mereka saya posisikan sebagai partner kerja yang saya anggap punya proporsi sama, punya kemampuan yang sama dalam kapasitas masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi secara bersama. Ya, baik Pak Bakri. Untuk selanjutnya Pak Bakri, hal apa yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Kenapa? Mohon diulangi, kurang jelas tadi. Oh iya, hal-hal apa yang Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Pak? Yang maksudnya itu yang dalam pengambilan keputusan Bapak anggap efektif, gitu loh, Pak. Langkahnya yang paling efektif. Oke. Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan kunci utamanya komunikasi, Baby. Komunikasi dan keterbukaan di antara kami. Satu hal yang perlu dijunjung tinggi adalah bahwa sekolah kita jadikan sebagai sarana untuk kemudian menempa anak-anak itu, dan komitmen ini yang memang harus dibangun di antara seluruh komponen masyarakat. Nah, kalau sudah terbangun komitmen itu, maka komunikasinya akan sangat baik dan sangat terbuka. Satu lagi, jujur adalah modal yang paling utama untuk disampaikan kepada seluruh komponen pendukung penyelenggara sekolah. Ya Pak, baik Pak. Untuk pertanyaan saya yang terakhir ini Pak ya, tentunya dalam pengambilan keputusan itu mesti kan ada tantangannya Pak. Kita kan mesti mengalami tantangan. Nah, kira-kira Pak, menurut Pak Bakri, bagaimana Bapak menghadapi tantangan tersebut? Tantangan utama adalah perbedaan karakteristik yang jelas kami hadapi. Selama beberapa masalah yang timbul itu adalah karakteristik dari bermacam-macam individu, itu menjadi tantangan yang paling utama. Sehingga kita perlu strategi yang paling bijak memang dalam menghadapi teman-teman dengan berbagai karakter saat menyampaikan pendapatnya masing-masing. Kita tidak memaksakan orang lain untuk menerima konsep kita atau keputusan kita, tetapi kita berusaha untuk mempengaruhi mereka secara persuasif, sekali lagi, bahwa mereka akhirnya bisa menerima keputusan yang kita ambil bersama-sama secara legowo. Nah, konsep itulah yang kemudian dianggap sebagai menang tanpa ngasorake. Jadi kita merasa menang tetapi tidak merendahkan mereka, dan mereka merasa memiliki atas keputusan yang kita hasilkan, meskipun itu ide dasarnya dari kita sendiri. Demikian Bu Evi. Iya, terima kasih Pak Bakri, penjelasannya sangat mencerahkan kami. Untuk yang akan disampaikan oleh Bu Inyang, monggo Bu Inyang. Ya, selamat siang Pak Bakri. Mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan berikutnya. Ini berkaitan untuk tenggat waktu dalam penyelesaian masalah. Kira-kira Bapak untuk penyelesaian masalah ini langsung menyelesaikan di tempat, ataukah ada prosedur tertentu yang Bapak terapkan? Iya, kami di sekolah kami, meskipun kami sekolah pinggiran sangat sederhana, tapi kami selalu berusaha untuk menyusun pos. Jadi ada memang pos-pos tertentu, misalnya pos sekolah aman, kemudian pos sekolah nyaman, dan itu yang memang kita jadikan rujukan. Kalau terjadi masalah, tentu akan kita lihat masalah itu krusial banget atau tidak. Kalau tidak terlalu krusial, tentu dari pendukung penyelenggara sekolah harus kita komunikasikan terlebih dahulu. Tetapi kalau itu masalahnya mendesak dan harus diselesaikan hari itu juga, maka kami warga sekolah, guru, kepala sekolah, dan teman-teman sejawat juga harus melakukan komunikasi secara cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Demikian Bu, kita lihat dari kondisi masalahnya. Oke, baik Pak. Berarti dilihat dulu dari kondisi masalahnya gitu ya, dianalisis terlebih dahulu. Kira-kira ini Bapak untuk
penyelesaian masalah ini apakah ada faktor atau orang yang bisa menjadi penunjang untuk Bapak mempermudah dalam mengambil suatu keputusan Iya, banyak. dalam berkolaborasi? Iya, betul, banyak. Jadi setiap pengambilan keputusan yang ada di sekolah, kami tidak secara sendiri dan tidak mandiri, tapi kami melibatkan semua komponen yang ada di sekolah. Sekali lagi bahwa masalah itu harus dianalisis, siapa-siapa yang memiliki kompetensi untuk bisa dijadikan sebagai partner dalam menyelesaikan masalah itu. Tentu tidak semua komponen sekolah juga dilibatkan. Sekali lagi, yang memiliki kompetensi dapat menyelesaikan itu. Tidak nutup kemungkinan yang tidak memiliki kompetensi dalam penyelesaian masalah pun juga kita libatkan dalam rangka untuk memperkaya ide dan masukan sehingga keputusan akan menjadi lebih bijak untuk diterapkan. Demikian. Ya, baik Pak Bakri. Ini pertanyaan terakhir dari kami. Dari semua hal yang telah kita perbincangkan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang menurut Pak Bakri bisa kita petik dari pengalaman tersebut? Satu, setiap menghadapi masalah, analisis dulu masalah, jangan gegabah. Analisis masalah, jangan gegabah. Kemudian selesaikan secara bersama-sama, selesaikan dalam kondisi pikiran dingin. Jangan saat marah mengambil keputusan, jangan saat marah menyelesaikan masalah. Sehingga semuanya harus komunikasikan secara baik. Yang kedua, pertimbangkan bahwa kita ada di lembaga pendidikan, tidak sendiri. Kita hanya bagian dari seluruhan penyelenggara pendidikan. Dengan menyadari itu, maka kita akan selalu melibatkan seluruh komponen pendidikan dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi kita sebagai tenaga pendidik di lembaga kita masing-masing. Mekaten Ibu. Iya, terima kasih luar biasa atas wawasan yang telah diberikan kepada kami. Bagaimana cara Bu Ririn dalam menjalani tugas tambahan sebagai kepala sekolah itu ketika dihadapkan dalam sebuah kasus, Bu Ririn dapat membedakan apakah kasus itu termasuk rujukan moral atau dilema etika, begitu Bu? Oke, langsung saja Pak Adis. Nggih, monggo. Oke, gini, analisa saya ketika menghadapi satu masalah. Pertama, saya telaah dulu masalah ini. Lalu saya kembalikan apakah masalah ini ada hubungannya dengan hukum. Nah, kalau masalah tersebut berhubungan dengan hukum, melanggar hukum atau tidak. Nah, ini baru bisa saya tentukan apakah ini dilema etika atau rujukan moral. Jika saya menghadapi suatu masalah dan ternyata itu bertentangan dengan hukum, nah berarti hukum atau moral, hukum atau moral, maka ini disebut dengan rujukan moral. Tetapi kadang ada masalah yang kita hadapi itu sebenarnya misal kita dengan satu orang guru, sebenarnya kita benar, beliaunya juga benar sebenarnya. Hanya kadang kita memandang dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau ini baru bisa saya simpulkan kalau ini dilema etika. Begitu. Oke. Tidak ada melanggar hukum, tidak ada melanggar etika. Begitu. Oke, berarti kuncinya apakah kasus itu ada pelanggaran hukum atau pelanggaran etika, begitu ya Bu, yang saya gambarkan. Nggih, terima kasih Bu. Selama jenengan perjalanannya menjadi seorang pemimpin itu tentunya kan banyak sekali yang jenengan lewati, berbagai jenis permasalahan, entah itu dengan siswa, dengan wali murid ataupun komite, begitu. Nah, pernahkah Bu Ririn menghadapi kasus yang jenengan rasa itu sebagai dilema etika, Bu? Banyak. Kalau kita nanti pindah posisi, mungkin nanti penjenengan akan mengalami ketika menjadi kepala sekolah. Mungkin ketika kita menjadi guru, masalah terbesar kita hanya kelas. Tapi ketika kita sudah menjadi kepala sekolah, masalah kita tidak hanya kelas, tapi dalam lingkungan sekolah plus masyarakat serta komunitas di luar kita. Begitu. Jadi selama ini ketika saya dihadapkan dengan satu masalah, misal dengan salah satu guru, ketika sudah saya telaah ternyata ini memang
dilema etika. Jadi maksud saya benar, maksud guru tersebut juga benar. Nah, berarti sama-sama dilema etika. Kita duduk bersama, kita komunikasi, kita rekatkan, kita lakukan pendekatan personal. Jadi kadang kan dia bersikap, oh iya benar, Ririn yang salah gitu kan. Nah, kalau kita jadi pemimpin, kita harus tidak boleh mengalahi, sama salah, saya yang benar. Nah, itu tidak boleh. Tetapi kita lebih baik kita teknik stop, kita diam dulu. Nah, lalu kita begini, oh iya Bu, jenengan benar. Ayo kita omong-omong, gini loh maksudnya, gini. Kalau maksud jenengan gimana? Nah, gitu. Jadi kita harus mau mendengar, melihat dan merasakan dari semua sudut pandang. Tidak hanya dari sudut pandang kita. Kalau kita sudah berkomunikasi dengan baik, beliau menyampaikan semua, kita menyampaikan, akhirnya ketemu titik temu, ya tahu akhirnya, oh iya ya ternyata kita sama-sama benar. Begitu. Nggih, berarti harus lebih objektif nggih Bu, dengan mendengarkan dari dua sisi begitu. Nggih Bu. Kemudian dari tadi kan jenengan menyebutkan salah satu mungkin dari sekian yang sudah jenengan alami terkait dilema etika. Nah, secara umum yang sudah jenengan jalani selama ini, apa yang menjadi pertimbangan utama jenengan ketika mengambil keputusan ketika jenengan dihadapkan dengan kasus dilema etika, Bu? Kalau misal saya menghadapi dilema etika, kalau pertimbangan saya, masalah ini yang lebih urgent yang mana, yang harus diselesaikan lebih dulu. Kalau masalah, misal kita ada beberapa masalah, tetapi ini urgent harus segera diselesaikan, yaitu diselesaikan dulu. Ketika kita menghadapi dilema etika, kita kan 3 prinsip itu saya pikir dulu. Nanti prinsip saya dalam mengambil keputusan ini apakah berdasarkan nanti saya ingin hasil akhirnya, apakah saya harus bertindak karena aturan atau karena rasa peduli saya. Terus 9 langkah ini, ya walaupun kenyataannya 9 langkah kan panjang ya, kan saya sendiri kadang juga tidak hafal. Kita kan kadang saya sendiri idealnya kan ada 4 pengujian, ya, pengujian benar atau salah. Tetapi ya kadang kita berpikirnya mungkin hanya 2 pengujian, begitu yang saya lakukan. Karena selama ini ketika kita menemukan dilema etika ini, 2 pengujian pun sudah ketemu. Jawaban apa, keputusan apa yang harus saya ambil. Nggih Bu. Oh, berarti prinsip itu tergantung dari masalahnya nggih Bu. Tidak harus kita berpedoman dalam satu prinsip saja begitu ya Bu. Jadi tidak istilahnya kaku. Kita harus bisa memahami masalah tersebut dengan dalam, dengan benar dan dengan tenang. Kalau dengan emosi tidak akan bisa. Baik, terima kasih Bu untuk pertanyaan sesi saya sudah selesai. Selanjutnya akan disambung oleh Bu Hevi. Ya, terima kasih Bu Adis. Ya, mohon izin Bu Ririn untuk melanjutkan pertanyaan dari Bu Adis yang seperti yang telah disampaikan Bu Ririn tadi. Dalam keputusan ini menggunakan 3 prinsip dan tidak menuntut kemungkinan juga dengan 9 langkah ya Bu ya tentunya. Dari langkah-langkah yang biasa Ibu ambil dalam mengambil keputusan itu kira-kira gimana ya Bu ya? Langkahnya Ya, betul, dari Bu. 9 langkah itu. Ya, Ya, pertama ya saya pelajari dulu masalahnya. Masalahnya ini apakah nilai-nilainya saling bertentangan atau tidak. Lalu saya pikir siapa saja nanti yang akan terlibat. Lalu setelah oh ya ditentukan misal yang terlibat si A, B, C. Lalu saya kumpulkan fakta melalui bertanya, melalui pengetahuan saya, melalui bertanya ke sumber yang lain, begitu. Nah, lalu baru oh iya ya, kan bisa kita simpulkan awal ya, simpulan awal dulu. Ini benar apa salah gitu. Kalau ternyata mengandung unsur
melanggar hukum, nah berarti ini sudah rujukan moral gitu. Iya ya, betul betul Bu. Selanjutnya Bu, dari langkah-langkah yang telah Ibu ambil tadi, hal apa yang Ibu Ririn paling anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Bu? Yang paling efektif itu sebenarnya kalau hemat saya ini ya, kalau hemat saya kita gunakan pendekatan personal, kita gunakan pendekatan hukum namun berkemanusiaan. Artinya kadang kalau kita ada bujukan moral, kalau bujukan moral enak sama-sama benar ya, tapi kalau kita sudah dihadapkan dengan salah kalau bujukan moral kan nanti ada hukumnya. Nah, tapi bagaimana kita menyampaikan ke yang bersangkutan bahwa ini itu tidak benar, tapi dengan cara yang manusiawi. Jadi cara kita tidak langsung salah, itu salah, lalu dengan keras tidak boleh. Nah, kita menyampaikannya saja, kan kalau kita sesama guru sudah sama-sama dewasa ya, sudah sama-sama dewasa, tidak mungkin kita seperti ke anak-anak salah ikule. Nah, seperti itu. Jadi kita menyampaikan kalau itu salah dan seharusnya begini, itu pakai teknik yang manusiawi tadi. Jadi yang halus kita pelajari dulu personalnya, beliau bisa diajak bicara dengan cara apa begitu. Berarti anu ya Bu ya, kita harus bisa mengenali apa ya, karakter terutama ya Bu ya. Untuk kadang kalau kita menyampaikan itu kadang ada yang merasa tidak puas atau tidak bisa menerima sebetulnya niat kita benar, seperti itu ya Bu Ririn ya. Kadang kan kita maksud kita apa, tapi beliau penangkapannya apa, padahal kita niatnya apa gitu kan, Ge. Betul Bu. Ya kan harus berhati-hati intinya ya Bu ya. Betul. Ya. Bu, dari pertimbangan apa, hal-hal yang tadi mesti kan ada pengambilan keputusan tadi loh Bu, mesti kan ada tantangan. Nah, tantangan yang biasa Ibu temui itu yang gimana Bu? Tantangan yang saya temui ya, Iya. jadi kalau misal ada gini, ada kalau misal dia itu salah, tapi dia melakukan kesalahan karena terpaksa. Misal dia menggunakan uang sekolah, nah untuk berobat keluarganya yang mendesak, dia tidak punya uang. Nah, menggunakan uang sekolah ini kan salah gitu. Tetapi kalau keluarganya tidak diobatkan, juga salah. Nah, kalau menghadapi seperti ini tantangan bagi saya ketika dua hal ini ya ada hubungannya, yang satu nyawa, yang satu hukum begitu. Nah, kalau seperti ini biasanya yang saya lakukan, saya cari dulu benar apa enggak. Memang apa benar-benar keluarganya sakit, apa memang benar-benar beliaunya tidak ada uang untuk berobat. Seandainya pun memang benar-benar seperti itu, maka kalau langkah saya, uang tersebut tetap saya minta mengembalikan. Tetapi uang yang di rumah sakit, nah ini kita carikan solusi bersama. Jadi mungkin nanti rekan-rekan guru yang sudah PNS, yang sudah sertifikasi, kita minta bantuan untuk saling membantu. Atau mungkin kita bantu ke BPJS-nya seperti itu. Jadi kalau uang yang dipakai ya tetap harus dikembalikan. Hanya kita juga harus bisa membantu dia memecahkan masalahnya. Iya. Iya benar Bu Ririn. Memang kalau sudah ada hubungannya sama aturan hukum, kita tidak
apa ya Bu, kita harus bisa bertanggung jawab bagaimanapun caranya. Yang penting dalam hal langkah kita yang benar seperti itu. Berarti kan intinya kalau ada temannya kesusahan kita bisa membantunya seperti itu ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Ririn, itu mungkin pertanyaan dari saya sudah cukup. Sekarang dilanjutkan oleh Bu Inyong. Terima kasih Bu Hevi. Bu Ririn mohon izin untuk melanjutkan pertanyaan kami. Monggo Bu Inyong. Ya Bu, ini untuk berkaitan dengan tenggat waktu dalam penyelesaian masalah. Ini kira-kira apakah dalam pengambilan suatu keputusan itu Bu Ririn langsung menyelesaikan di tempat, ataukah Bu Ririn masih membutuhkan tenggat waktu tertentu dalam pengambilan keputusan itu sendiri, Bu? Nah, kalau ini tergantung masalah tersebut yang seperti apa. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dalam langsung saat itu. Ada masalah yang perlu lebih panjang penyelesaiannya, perlu pertimbangan dari pihak lain. Nah, itu tidak bisa saya selesaikan saat itu juga. Tetapi kalau masalah mungkin kecil, urgent, misal seperti anak jatuh di sekolah. Nah, seperti itu kan kita urgent ya. Nah, ya sudah, keputusannya bagaimana? Gurunya mungkin kurang memperhatikan misal. Nah, ini ya sudah, bagaimanapun ayo tanggung jawab, kita segera bawa ke rumah sakit seperti itu. Jadi Iya, Bu, lihat dulu masalahnya. Iya, Lihat dulu menganalisis masalah terlebih dahulu berarti ya Bu ya, untuk mengambil keputusan lebih lanjut. Ya Bu, untuk selanjutnya ini apakah ada faktor atau orang yang membantu Bu Ririn untuk mempermudah dalam mengambil suatu keputusan, untuk berkolaborasi seperti itu Bu Ririn? Ya, begini Bu Inyong, kan kebetulan di lembaga saya termasuk yang tidak tua. Dari segi usia, di lembaga kami ini ada 3 orang yang jauh lebih senior dari saya. Ada salah satu guru yang paling senior, itu biasanya saya mintai pendapat selain 2 orang yang senior tersebut. Jadi ketika ada masalah, saya biasanya minta pendapat beliau-beliau karena beliau sudah paling lama di sini. Jadi beliau mungkin lebih tahu dari saya. Jadi saya mencari fakta-fakta dari beliau dan minta pertimbangan beliau juga. Walaupun nanti keputusan akhir tetap di saya. Begitu. Iya Bu Ririn, ini pertanyaan terakhir dari kami. Dari semua hal yang kita perbincangkan singkat ini Bu Ririn, kira-kira menurut Bu Ririn pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman tersebut Bu? Nah, menurut saya ini ya, kita kalau memandang suatu masalah, kita harus dengan tenang. Kita tentukan masalah dulu, kita analisis benar-benar, jangan langsung kita telan mentah-mentah. Kita analisis dulu masalah ini bagaimana, terus siapa saja, apa ini bujukan moral atau dilema etika. Dan kalau saya, yang paling saya hukumi istilahnya, kita selesaikan masalah dengan cara manusiawi. Jadi mungkin cara penyampaian kita itu yang lebih halus, tidak menyakiti hati. Begitu. Insya Allah kalau kita melakukan pendekatan personal, enak-enakan ngomong gitu ya Bu Inyong, itu insya Allah lebih efektif. Ya Bu. Kira-kira demikian tadi wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih untuk Bu Ririn telah berkenan menjadi narasumber untuk kami Bu. Maaf ya kalau kurang. Terima kasih loh Bu. Tidak Bu, sangat luar biasa sekali. Sama-sama. Ayo kepake Bu Evi, Bu Adis, Bu Inyong. Insya Allah. Oke Bu, siap. Insya Allah nanti main ke sana. Iya. Baik Bu Ririn, saya akhiri sesi daring wawancara kita pada hari ini. Terima kasih sekali Bu Ririn.